Pernahkah kamu merasa doamu tak pernah dijawab? Malam demi malam kau menengadahkan tangan, air matamu jatuh ke sajadah, bibirmu bergetar memohon kepada Allah. Tetapi dunia tetap sama. Cobaan tak kunjung reda, masalah datang bertubi-tubi, dan kau mulai bertanya dalam hati, apakah Allah tidak mendengarku? Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh banyak orang. Sebuah kisah yang diajarkan dalam kitab-kitab tasawuf. Sebuah pengingat bahwa Allah selalu mendengar, tetapi jawabannya tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Ini adalah kisah Ibrahim, seorang lelaki saleh yang diuji dengan kemiskinan, kesepian, dan sakit. Bertahun-tahun ia bersujud, memohon kehidupan yang lebih baik. Tapi setiap kali ia bangun dari doanya, dunia tetap memberinya kesulitan. Hingga suatu malam, sesuatu terjadi. Sebuah jawaban datang, tetapi bukan dari dunia yang fana ini. Jawaban yang begitu besar, begitu indah, hingga ia menangis dalam sujudnya. Mengapa doaku tidak dikabulkan? Ibrahim bertanya. Dan ketika jawabannya datang, ia menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah kisah penuh hikmah diambil dari kitab-kitab tasawuf tentang kesabaran, keteguhan hati, dan rahasia besar di balik doa yang tertunda. Jangan kemana-mana, karena inilah kisahnya. Doa yang tak dikabulkan ternyata ditabung untuk surga. Malam itu begitu sunyi. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, seorang lelaki bernama Ibrahim duduk termenung di atas sajadahnya. Cahaya lampu minyak berkelip pelan, menciptakan bayangan di dinding yang bergerak mengikuti nyala api. Di hadapannya terbuka lembaran mushaf yang telah usang, saksi dari malam-malam panjangnya dalam sujud dan doa. Ya Allah, kapan Engkau akan menjawab doaku? Bisiknya lirih. Sudah bertahun-tahun Ibrahim memanjatkan doa yang sama. Ia meminta rezeki yang berkah, tapi ia tetap miskin. Ia memohon kesembuhan untuk istrinya, namun perempuan yang dicintainya masih terbaring lemah. Tubuhnya semakin ringkih dari hari ke hari. Ia mengharap seorang anak sebagai penerusnya, tapi tak ada tanda-tanda keturunan hadir dalam hidup mereka. Hatinya mulai diliputi kegundahan. Ia teringat pada para tetangganya yang baru saja panen berlimpah, sementara ladangnya hanya menghasilkan sedikit biji-bijian. Ia melihat teman-temannya yang memiliki anak-anak yang sehat dan ceria, sementara rumahnya tetap sunyi. Ia mendengar orang-orang berbicara tentang mukjizat doa, tapi mengapa doanya tak juga dikabulkan? Ibrahim menarik napas panjang dan kembali sujud. Meski hatinya gelisah, ia tak pernah berhenti berdoa. Hari demi hari berlalu, cobaan demi cobaan terus datang. Suatu hari, seorang saudagar kaya datang ke desanya. Ia dikenal sebagai orang dermawan dan sering membantu penduduk yang kesulitan. Dengan penuh harap, Ibrahim mendekatinya dan berkata, "Wahai saudagar, aku dan istriku hidup dalam kesulitan. Jika engkau berkenan, bolehkah aku bekerja untukmu agar kami bisa bertahan?" Saudagar itu menatapnya dengan senyum bijak. "Ibrahim, engkau dikenal sebagai lelaki yang jujur dan baik. Tapi izinkan aku bertanya, mengapa engkau terlihat begitu gelisah?" Ibrahim menunduk. "Aku sudah berdoa selama bertahun-tahun, tetapi Allah belum mengabulkan permohonanku." Saudagar itu menghela napas dan berkata, "Allah selalu mendengar doa hambanya Ibrahim. Tetapi apakah engkau yakin bahwa setiap doa harus dikabulkan di dunia?" Ibrahim terdiam. Pertanyaan itu bergema di hatinya. Apakah benar bahwa doa hanya bermakna jika dikabulkan di dunia? Malam itu ia kembali sujud. Kali ini ia berdoa dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia masih belum tahu apa rencana Allah untuknya, tapi hatinya mulai belajar untuk tetap percaya. Malam itu begitu gelap. Angin dingin berembus pelan melalui celah-celah rumah kecil Ibrahim, membawa serta suara dedaunan yang bergesekan. Di dalam hanya ada cahaya redup dari lampu minyak yang hampir padam. Ibrahim duduk di atas sajadahnya, kepalanya tertunduk, matanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Sudah bertahun-tahun ia menanti, bertahun-tahun ia mengadu kepada Allah. Ia tidak pernah lelah bersujud, tetapi hatinya mulai melemah. Ya Allah, aku tidak mengeluh atas cobaanmu. Aku hanya ingin tahu, apakah engkau masih mendengar? Suara itu nyaris tak terdengar, hanya gumaman lemah yang keluar dari bibirnya yang kering. Lalu, air matanya jatuh.
Untuk pertama kalinya, ia merasa kosong. Ibrahim menoleh ke sudut ruangan. Di atas kasur tipis yang sudah lusuh, istrinya berbaring lemah. Napasnya berat, matanya sayu. Wanita itu telah lama sakit, tubuhnya semakin ringkih. Dan meskipun Ibrahim telah mencoba segalanya, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Malam ini ia merasa lebih takut dari sebelumnya. Takut kehilangan istrinya, takut menghadapi dunia seorang diri. Takut bahwa semua yang telah ia perjuangkan akan berakhir dalam kehampaan. Ia kembali sujud. Tangannya menggenggam erat kain sajadahnya, seakan itulah satu-satunya pegangan yang tersisa. Ya Allah, jika ini adalah takdirku, berilah aku kekuatan. Jika Engkau tidak ingin mengabulkan doaku di dunia, setidaknya berikan aku keyakinan bahwa Engkau masih bersamaku. Lalu, sesuatu terjadi. Dalam sujudnya, ia merasa tubuhnya menjadi ringan. Cahaya yang hangat menyelimuti sekelilingnya. Suara angin yang tadinya berhembus pelan, kini berganti dengan keheningan yang dalam. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia tidak lagi berada di rumahnya. Di hadapannya terbentang hamparan padang luas, begitu indah, begitu damai. Udara di sekelilingnya terasa lebih segar. Dan cahaya yang lembut menyinari tempat itu tanpa ada matahari yang terlihat. Ibrahim berdiri, matanya menatap ke sekeliling dengan penuh keheranan. Di mana aku? Kemudian terdengar suara. Lembut, dalam, namun memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Ibrahim, ini adalah jawaban dari doamu. Ia menoleh dan di hadapannya berdiri seorang laki-laki dengan wajah yang begitu bercahaya. Wajah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, tetapi terasa begitu akrab. "Siapa engkau?" tanya Ibrahim dengan suara gemetar. "Aku adalah malaikat yang diperintahkan untuk menunjukkan kepadamu rahasia di balik doa-doa yang kau anggap tak terjawab." Ibrahim hanya bisa diam, matanya membelalak, hatinya berdebar. Malaikat itu mengangkat tangannya, dan seketika langit di atas mereka berubah. Ibrahim melihat kehidupannya dari awal hingga saat ini. Ia melihat dirinya yang masih kecil, tumbuh dalam keluarga yang sederhana, belajar mengenal Allah sejak dini. Ia melihat masa-masa sulit yang ia hadapi, kehilangan orang tuanya, perjuangannya untuk bertahan hidup, dan akhirnya semua doa yang ia panjatkan selama bertahun-tahun. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Setiap kali ia berdoa meminta rezeki, setiap kali ia memohon kesembuhan untuk istrinya, setiap kali ia menangis dalam sujudnya, semua itu dikumpulkan dalam sebuah timbangan raksasa, tetapi bukan dalam bentuk duniawi. Setiap doa yang tak dikabulkan di dunia berubah menjadi cahaya yang begitu terang, memenuhi timbangan amalnya di akhirat. "Apakah kau tahu mengapa Allah tidak segera mengabulkan doamu?" tanya malaikat itu. Ibrahim menggeleng, air mata menggenang di sudut matanya. "Karena jika Allah mengabulkan semua yang kau minta di dunia, kau tidak akan mendapatkan bagian yang lebih besar di akhirat." Lalu Ibrahim melihat sesuatu yang lebih besar. Di hadapannya terbuka pemandangan yang indah. Sebuah istana yang megah berdiri di tengah taman yang luas, dengan sungai-sungai yang mengalir jernih di sekelilingnya. Pepohonan rindang tumbuh di tepiannya, dengan buah-buahan yang belum pernah ia lihat di dunia. Malaikat itu tersenyum. "Itu adalah hadiah untuk kesabaranmu. Setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujudmu, setiap keluhan yang kau tahan dalam hatimu, setiap doa yang tak terjawab, semuanya telah Allah simpan untukmu di sini." Ibrahim jatuh berlutut. Dadanya sesak oleh emosi yang tak bisa ia ungkapkan. Selama ini ia mengira Allah tidak mendengarnya. Selama ini ia berpikir doanya sia-sia. Tetapi kenyataannya, Allah telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba suara azan berkumandang. Perlahan pemandangan itu memudar. Angin kembali berhembus, cahaya menghilang. Dan saat Ibrahim membuka matanya, ia kembali berada di rumahnya. Ia terbangun dengan air mata yang masih mengalir di pipinya. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Ia menatap istrinya yang masih tertidur lemah di kasurnya. Kemudian ia tersenyum. Ia akhirnya mengerti, Allah tidak pernah menolak doanya. Allah hanya menundanya untuk sesuatu yang jauh lebih indah.
Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya keemasan perlahan menyapu desa kecil tempat Ibrahim tinggal. Burung-burung berkicau, udara pagi terasa lebih sejuk dari biasanya. Namun pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Ibrahim bangun dengan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Malam tadi, ia telah melihat sesuatu yang mengubah cara pandangnya tentang doa dan takdir. Di sampingnya, istrinya masih tertidur lemah. Wajahnya tampak damai, meskipun tubuhnya belum juga membaik. Ibrahim duduk di tepi kasur, menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa putus asa. Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk kita, wahai istriku. Bisiknya. Seketika, istrinya membuka mata perlahan. Tatapan lelahnya bertemu dengan senyum suaminya yang penuh ketulusan. Kau terlihat berbeda hari ini, ujar istrinya dengan suara lemah. Ibrahim tersenyum. Aku baru saja memahami sesuatu yang seharusnya kusadari sejak lama. Allah selalu mendengar doa kita. Jika tidak di dunia, maka di akhirat kelak. Tapi aku yakin, rencananya selalu lebih baik. Istrinya menatap suaminya dengan penuh kasih. Ia tahu, ada sesuatu yang telah mengubah suaminya. Hari-hari yang berubah. Sejak hari itu, ada yang berbeda dalam diri Ibrahim. Ia tak lagi mengeluh, tak lagi gelisah, dan tak lagi merasa doanya sia-sia. Setiap pagi, ia tetap bekerja di ladangnya yang sederhana. Setiap malam, ia tetap berdoa dengan penuh harap. Namun kali ini, ia tak lagi meminta dengan kegelisahan, melainkan dengan keyakinan penuh. Tetangga-tetangganya mulai menyadari perubahan itu. Ibrahim, kau dulu selalu terlihat murung, tapi sekarang wajahmu selalu cerah. Apa yang terjadi? Tanya seorang sahabatnya. Ibrahim hanya tersenyum. Aku telah belajar bahwa doa bukanlah perintah yang harus segera dijawab, tapi bentuk komunikasi kita dengan Allah. Selama aku tetap berdoa, aku tahu bahwa aku masih bersamanya. Orang-orang yang mendengar itu pun terdiam. Kata-katanya sederhana, tetapi menggetarkan hati mereka. Keajaiban yang datang dengan cara tak terduga. Suatu hari Ibrahim sedang duduk di depan rumahnya, menikmati sejuknya udara sore. Dari kejauhan, ia melihat seorang saudagar kaya yang pernah ditemuinya beberapa waktu lalu. Saudagar itu datang menghampiri dengan senyum ramah. Ibrahim, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanyanya. Ibrahim menjawab dengan jujur, Alhamdulillah, aku masih menghadapi kesulitan, tetapi hatiku lebih damai dari sebelumnya. Saudagar itu mengangguk, aku telah lama mengamatimu, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu. Ibrahim menatapnya dengan penuh tanda tanya. Aku butuh seseorang yang jujur dan dapat dipercaya untuk mengurus sebagian bisnis daganganku. Aku telah mendengar banyak tentang ketekunan dan kejujuranmu. Jika kau bersedia, aku ingin kau menjadi pengelola salah satu usahaku. Ibrahim terdiam, hatinya bergetar. Selama bertahun-tahun, ia berdoa agar Allah memberikan jalan rezeki yang lebih baik. Dan sekarang, ketika ia sudah berhenti berharap pada dunia, Allah justru membukakan pintu yang tak pernah ia bayangkan. Dengan mata berkaca-kaca, ia menjawab, jika ini adalah bagian dari rencana Allah, maka aku menerimanya dengan penuh syukur. Hari-hari pun berlalu. Ibrahim menjalani kehidupan baru yang jauh lebih baik. Usahanya berkembang pesat hingga ia tak lagi hidup dalam kemiskinan. Istrinya yang telah lama sakit perlahan mulai membaik. Dan yang paling penting, hatinya semakin dekat dengan Allah. Ia menyadari satu hal yang sangat penting. Allah memang tidak segera menjawab doanya. Tetapi ketika waktunya tiba, jawaban itu datang dengan cara yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Bertahun-tahun ia meminta dunia, tetapi Allah memberinya akhirat. Bertahun-tahun ia meminta rezeki, tetapi Allah memberinya keberkahan. Dan di setiap sujudnya, ia kini berdoa dengan kata-kata yang berbeda. Ya Allah, aku tak lagi meminta Engkau segera mengabulkan doaku. Aku hanya meminta agar Kau tetap bersamaku di dunia maupun di akhirat. Sebab ia telah belajar bahwa setiap doa yang tak terkabul di dunia bukanlah doa yang hilang, tetapi doa yang sedang ditabung untuk surga. Dan itulah kisah tentang doa yang tidak segera dikabulkan, tetapi berbuah surga. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa Allah selalu mendengar doa hambanya. Jika belum dikabulkan di dunia,
Bukan berarti doa itu sia-sia, bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah ragu dengan rencananya. Karena setiap tetes air mata dalam sujudmu, setiap keluhan yang kau tahan, setiap doa yang kau panjatkan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah penuh hikmah dan inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.